Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Teman dan sahabat semuanya, para ustadz yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita belajar membaca kitab tafsir Marah Labid. Sudah sampai di surah An-Nahl ayat 98. Nah, jadi seperti biasa, nah, kita persilakan yang pertama sepuh kita untuk membacakan Ustadz Mustari. Tafadhal masykura Ustadz Mustari. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza qara'tal Qur'ana fasta'iz billahi minasyaitonir rajim. Apabila membaca andika Muhammad akan Quran, fasta'iz billah, maka mohon perlindunganlah andika billahi akan Allah dengan Allah minasyaitonir rajim, dari setan yang terkutuk. Fa idza aradta qira'atal Qur'ani fas'alillah ayyu'simaka min wasawisis syaitonil matrudi min rahmatillah li'alla yuwaswisaka fil qira'ah. Maka apabila kalian mengharapkan qira'atul Quran, akan membaca Al-Quran, fas'alillah, maka memintalah kalian akan Allah ayyu'simaka, akan bahwa menjaga ya Allah akan andika min wasyawisis syaitan, dari waswasnya setan yang terkutuk, min rahmatillah, dari rahmat Allah, agar akan bahwa tidak mewaswasi ya setan tak pada andika fil qiraah, pada membaca. Faqul a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Artinya faqul, maka berkatalah akan lafaz a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa hadzal amru lin nudbi indal jumhur walil wujub inda atha'in wa haitsu amaron nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bil isti'adzati inda qiraatil Qur'an, fama dhannukum biman adahun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam biman adal qiraata minal a'mal. Bermula ini ayat itu perintah linudbi, bagi sunnah di sisi jumhur, ulama jumhur, dan perintah wajib di sisi Imam Atha, dan sekira-kira merintah oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bil isti'adzati, dengan isti'adzah ketika membaca Al-Quran. Maka bermula apa prasangka kalian, biman adahu, dengan orang yang mengecualian dia orang padanya qiraat, biman pada man yang mengecualikannya si man al-qiraat akan qiraat minal a'mal, dari amal-amal. Oke Ustaz, titik dulu Ustaz. Paham nggak Ustaz yang dibaca kira-kira? Sedikit. Ini kita belajar baca dikit-dikit aja Ustaz, dikit-dikit. Kemudian kita coba bahas memahaminya, insya Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa idza qara'tal Qur'an. Apabila engkau mau baca Quran. Jadi di sini ini ada dua tafsir ya. Fa idza qara'tal Qur'an, ada yang ulama mengartikan bila engkau telah membaca. Ada ulama yang mengartikan fa idza qara'tal Qur'an, bila engkau mau baca Al-Qur'an. Tentunya dua-dua pihak ulama ada dalilnya.
Apabila engkau baca Quran, fasta'iz billah, maka minta lindunglah kamu dengan Allah. Melindung dari mana? Minasyaitonir rajim, dari syaitan yang terkutuk. Artinya, faiza aradita. Ketika Syekh Nawawi rahimahullah menambah aradita, beliau lebih mendukung kepada faiza qara'ta, faiza aradita qira'atah. Artinya, menurut Syekh Nawawi di sini dan menurut jumhur ulama juga, baca a'udzubillah itu sebelum membaca Quran, bukan sesudah baca Quran. Faiza aradta qira'atal Quran, bila engkau berkehendak akan membaca Quran, fas'alillah, maka minta olehmu akan Allah ayyu'simaka, bahwa melindungi ya Allah akan engkau min wasawisi syaitan al-matrudi, dari gangguan setan yang terusir. Terusir dari mana? Setan itu min rahmatillah, dari rahmat Allah. Kenapa kalian minta lindung? Li alla yuwaswisaka, supaya tidak mewaswas ia akan engkau dalam qiraah. Titik dulu, Ustaz. Jadi Syekh Nawawi lebih memilih pendapat yang menyatakan bila mau baca Quran, minta lindunglah kepada Allah. Artinya ta'awud itu terjadi sebelum qiraah. Ada juga beberapa orang dari kalangan para sahabat Nabi alaihissalatu wassalam, mereka berpendapat kalau ta'awud itu justru sudah baca Quran. Ya. Karena enggak setiap iza. Mau ditaruh di mana? Oke. Bagaimana bunyi qiraahnya, bunyi ta'awudnya? Fakul, maka katakan olehmu a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini lafaz yang dipegang oleh jumhur ulama kan. Ada juga yang menambahkan sebagaimana kajian di Anah dulu kalau nggak salah ya. A'udzubillahi samil alim minasyaitonirrajim. Ada tambah samil alim. A'udzubillahi samil alim minasyaitonirrajim. Bahkan ada juga ulama yang berpendapat karena Allah menyuruh fasta'iz, maka lafadznya mestinya asta'idzu. Asta'idzu billahi minasyaitonir rajim. Asta'idzu billahi minasyaitonir rajim. Cuma pendapat yang menyatakan asta'idzu itu banyak ulama membantahnya karena banyak hadis bunyi ta'awudnya dalam hadis memang a'udzubillah. Jadi fasta'iz ini Allah memerintahkan. Bila engkau wahai Muhammad mau baca Quran, maka minta lindung sebagai imtisalnya Rasulullah dan kita bacalah a'udzu. Jadi a'udzu ini bentuk imtisal ya, kita melaksanakan dari perintah fasta'iz. Oke. Kemudian faidza qara'tal Quran fasta'iz. Fasta'iz ini fi'il amar. Terjadi lagi khilaf ini karena amar biasanya mutlak, amar itu lil wujub. Makanya ada khilaf. Wa hadzal amru lin nadbi 'indal jumhur. Bermula ini perintah yaitu fasta'id itu untuk sunnah menurut jumhur ulama. Jumhur ulama menyatakan sunnah. Ya, sunnah. Walil wujub 'inda Atha. Nah, dan untuk wajib 'inda Atha. Kalau menurut Syekh Atha ini, beliau setiap kali baca Quran wajib baca ta'awuz. Ya. Titik dulu. Nah, di sini Ustaz. Jadi hubungan dengan ayat sebelumnya kan, Allah menyatakan walanadziyannahum ya. Allah akan membalas amal-amal saleh semua hamba Allah. Supaya amal saleh kita terjaga, salah satu caranya ya dengan meminta lindung kepada Allah setiap kali mau setiap kali mau melaksanakan amal soleh sebenarnya nggak harus baca Quran doang, kita baca auzubillah. Ya. Untuk baca Al-Quran, Guru, berarti lebih ini kita baca auzubillah aja ya, auzubillah minasyaitonirrajim ya, ketimbang basmalah gitu. Iya, basmalah memang udah ditulis Ustaz. Di awal surah kan udah ditulis tuh. Oke. Maka tinggal kita baca aja. Auzubillah kan nggak ditulis masalahnya. Nanti pas kita ketemu di tengah-tengah gitu kan. Iya. Kebetulan enggak Kalau perlu dalam baca. mazhab Syafi'i kalau nggak salah di tengah juga sunnah mulai bismillah dengan bismillah. Tapi itu kalau nggak salah ya, kalau saya nggak salah ingat. Walaupun di pertengahan surat.
ini sebenarnya banyak banget hukum fikih di sini kan. Cuma karena nggak ada tulisan kita nggak bisa menghafal. Nah, apa? Itu korek hijau. Oke, kita lanjutkan dulu. Karena ini perintah dalam Quran ini untuk Nabi ini. Faiza qara'tal Quran. Bila engkau mau baca Quran, Nabi Muhammad. Ya kan? Kalau Nabi aja diperintah, apalagi yang selain Nabi ya ini maksud ibarat sesudahnya. Wahai su umiran nabiyyu bil isti'adzah inda qiraatil Quran, fama dhannukum biman adahu. Fiman adal qiraah. Ini besar kemungkinan fima adal qiraah minal a'ma. Dan sekira-kira diperintahkan akan Nabi alaihi salatu wasalam untuk isti'adzah ketika mau baca Quran, fama dhannukum, maka bermula apa itu prasangka kamu dengan orang yang selainnya Nabi sallallahu alaihi wasallam? Selain Nabi, kalau fiman ini susah kita maknai Ustaz. Saya lihat-lihat ini cenderung kepada ma. Pada ma yang selain kiraah dari segala amal. Kalau dalam ayat Nabi diperintahkan oleh Allah, yang Nabi itu kan bukan berarti nggak digoda oleh setan kan. Para Nabi kan semua orang ada setannya kata Nabi, termasuk Nabi. Cuma Nabi mampu menundukkan setan. Kalau Nabi saja untuk baca Quran, yang Quran itu udah pasti solehnya. La ya'tihil batili min baini yadeh. Allah perintahkan untuk baca Quran. Kalau Nabi saya diperintahkan untuk isti'adzah ketika baca Quran, maka bagaimana prasangka kamu dengan orang selain Nabi? Bagaimana lagi selain Nabi? Itu kita umatnya pada yang selain kiraah. Jadi fima adal kiraah daripada amal. Baca Quran saja amal. Yang Quran itu pasti jadi ibadah baik kita paham artinya atau tidak. Diperintahkan untuk ta'awud apalagi kita mau mengerjakan amal soleh yang lain. Maka sudah sepantasnya selalu kita baca ta'awud setiap kali mau melaksanakan amalan soleh. Nah, begitu Ustaz. Ini maksud minal a'malnya ini Minal amal dari selain kiraah. Kan kalau dalam ayat faiza qara'tal Quran. Bila mau baca kiraah Quran doang baca ta'awud. Kalau amal yang lain bagaimana? Amal yang lain lebih aula untuk kita baca ta'awud. apa ada Ketemu nggak Ustaz? maksudnya? Apa ada maksudnya yang pada hadis kullu amrin dibalin tunggu amal-amal yang dibalinnya ini? Ya memang hadis itu kan nggak ada kaitan dengan ta'awud Ustaz kan? Dengan basmalah dan hamdalah ya. Ah, Nah, tapi kalau untuk kesunahan membaca ta'awud ketika melakukan amalan soleh, dalilnya apa? Idza qara'tal Quran ini. Ini yang dikhitab Nabi, tapi maksudnya umat Nabi Ustaz. Nabi dan umatnya. Umum. maksud saya tunggu klasifikasi amal-amal apa aja yang masuk dalam kategori lin nadab di sini. Kita masukkan. Kita mau bersedekah Ustaz. Kita baca auzubillah Ustaz. Supaya nggak digoda oleh setan, jangan sampai ria karena sedekah kita. Hmm. Kan bisa Ustaz. Ini contoh. Begitu juga amal yang lain. Mau ceramah Ustaz kan? Baca auzubillah Ustaz. Ah, Mau apapun. Yang penting oke. kuliah berhenti balik. Nah itu dia kullu amrin dibalin artinya kan tunggu. Iya, Ah, bisa dimasukkan ke situ ya. bisa. Kecuali ada yang tidak setuju. Kalau selama ada yang setuju, bisa Ustaz. Mau jual emas, jual mutiara juga bisa kan? Nah, supaya terjaga kan, nggak tertipu nanti. Kan setan selalu mengwas-was Ustaz. Nah, Kalau jualan ina apa ina kalau kausar. nah, ya. Jadi kan saya baca ulama yang menyatakan baca a'udzubillah itu sesudah baca Quran. Alasannya apa? Sesudah kita baca Quran kita dapat pahala Ustaz. Jadi kemudian datang setan mengganggu kita jadi was-was, ragu-ragu segala macam, akhirnya pahalanya hilang. Jadi dengan ta'awud itu terlindung dari was-was sehingga pahala tadi tetap terjaga. Ada pendapat seperti itu. Tapi itu nggak umum Ustaz. Kalau jumhur itu ta'awud tetap sebelum
baca qiraah. Artinya satu ayat aja, setiap ayat memang selalu, bukan selalu ya, sering banyak khilafiyahnya. Apalagi di sini kan, mutlak amar lil wujub. Apa karinah yang memalingkan bahwa isti'adzah di sini nggak wajib? Karena ada juga nanti laporan atau hadis-hadis yang menyatakan ketika Nabi baca Quran, kadang Nabi juga tidak membaca auzubillah. Itu menunjukkan bahwa nggak wajib. Jadi banyak karinah-karinah yang lain. Ijma ulama juga nggak wajib kan. Nah, cuma Imam Syafi'i kalau dalam kitab fikih gimana itu? Sunat malah setiap rakaat ya, setiap kita membaca Fatihah selalu sunnah baca auzubillah. Kalau ulama lain kadang sunnah di awal doang ya. Di Fatihah pertama, rakaat selanjutnya nggak sunnah lagi. Itu kembali ke khilaf dalam fikih nanti. Mana Ustaz Mustari udah bisa diterima Ustaz Mustari? Ini Fima Ustaz Mustari, insya Allah. Karena benda kalau yang kedua, yang pertama ini iman memang. Apa prasangka kamu dengan orang selain Nabi pada pekerjaan yang selain qiraah dari amal kan? Karena kalau untuk tidak berakal biasanya pakai ma. Fima adalah qiraah. Jadi gandeng sama istisna Ustaz ya, namanya ya. Ya, ma ada. Satu man ada, satu ma ada. Nah, lanjut Ustaz. Siapa mau lanjut? Ustaz Fikri, gantian. Siap. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innahu ay asyaitanu laisa lahu sultanun ay tasallata 'ala alladziina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun ay wa ila rabbihim yufawwiduna umurahum wa bihi ya'uduna fi kulli ma ya'tuna wa yadaruna fa inna waswasatahu la tu'thiru fihim wa da'watuhu ghairu mustajabatin indahum innama sultanu ay wilayatuhu bida'watihi 'ala alladhina yatawallawna ay yuti'una walladzina hum bihi ay bi rabbihim musyrikun ay walladzina hum bisababi hamali syaitani iyyahum ala syirki billahi saru musyrikina wa idza baddalna ayatan ma kana ayatin ay wa idza nasakhna hukma ayatin فأبدلنا مكانه حكما آخر والله أعلم بما ينزل من التغليظ والتخفيف في مصالح العباد وما الشرائع إلا مصالح للعباد في المعاش والمعاد فالمصالح تدور. Oke, Ustaz. Masya Allah. Ya. Innahu ay syaitana. Sesungguhnya setan laisa lahu sultanun. Tidak adalah baginya setan itu sultanon ay tasallatun. Itu kekuasaan ya. Alalladzina amanu terhadap orang-orang yang beriman wa ala rabbihim yatawakkalun dan terhadap orang-orang yang bertawakal mereka kepada Tuhan mereka. Nah, ini bagaimana cara mengikatnya? Ini kelihatannya ya. Tadi Allah memerintahkan kita bertawuz. Bertawuz. Kenapa? Ya. Karena dengan ta'awud, nah ini kalau kita ikat ya. Karena dengan ta'awud itu setan tidak bisa menguasai orang-orang yang beriman dan orang-orang yang bertawakal kepada Allah. Itu yang pertama, Ustaz. Pertanyaan. Pertanyaan, bukan pertanyaan ya.
Ada muskil nggak Ustaz? Kalau kita nggak baca setan, setan bisa nggak mempengaruhi orang yang beriman? Selalu. Bisa Gimana? saja. Bisa saja. Bisa saja ya. Jadi Iya. untuk terjaga ya, makanya di situ juga panjang lebar kan. Cuma sepintas dulu, kenapa Allah menyuruh kita bertawud? Supaya setan tidak bisa menguasai orang-orang yang beriman dan bertawakal. Kalau mereka bertawud. Kalau mereka nggak bertawud, ada kemungkinan bisa, ada kemungkinan enggak. Enggak bisa dipengaruhi oleh setan. Coba kita lihat dulu. Wa ila rabbihim yufawwidun. Wa ila rabbihim ini wa ala rabbihim yatawakkalun ya. Jadi ala bermakna ila di sini. Dan kepada Tuhan mereka, mereka yufawwiduna. Mereka menyerahkan umurahum akan segala urusan mereka. Wabihi ya'uduna min kulli ma ya'tuna wa yadarun. Dan dengannya Allah, mereka berlindung dalam setiap apapun yang mereka lakukan dan setiap apapun yang mereka tinggalkan. Ya. Jadi orang-orang yang menyerahkan urusannya kepada Allah, berlindung kepada Allah, fa inna waswasatahu la tu'assiru fihim. Maka sesungguhnya waswasnya setan itu tidak mempengaruhi ianya waswas pada mereka. Mereka orang yang beriman. Wa da'watahu ghairu mustajabatin indahum. Dan bermula dakwahnya setan. Ini setan berdakwah ini ya. Seruannya setan itu tidak dikabulkan di sisi mereka orang yang beriman. Innama sultanuhu, hanya saja bermula kekuasaannya setan. Artinya wilayatahu bidakwatihi. Hanya saja bermula kekuasaannya setan dengan dakwahnya setan atau dengan anjurannya setan itu kepada orang-orang yang tawallawnahu, kepada orang-orang yang mereka menjadikan wali akannya setan. Yuti'unahu, kepada orang-orang yang mereka itu patuh akannya setan. Hanya orang-orang yang mengikuti setan, setan punya kuasa. Biasa kayak kita Ustaz ya. Yang berkuasa ke kita kan yang kita angkat sebagai pemimpin. Yang tidak kita angkat sebagai pemimpin tentunya tidak punya wewenang dan kekuasaan terhadap kita. Inilah setan. Kekuasaan setan kepada orang-orang yang mengangkat setan sebagai pemimpinnya atau patuh kepada setan. Walladzina hum bihi musyrikun. Dan hanya saja bermula kekuasaan setan itu kepada orang-orang yang bermula mereka orang dengan Tuhan mereka itu yang musyrik. Bihi muta'ala ke musyrikun. Kekuasaan setan kepada orang-orang yang bermula mereka orang itu mereka bersyarikat, menyekutukan dengannya Tuhan. Ya. Walladzina hum bisababi hamli syaitani iyahum ala syirki billahi saru musyrikin. Walladzi ini beliau mengartikan walladzina hum bihi. Siapa yang bisa setan pengaruhi? Orang-orang yang bermula mereka orang dengan sebab dorongan setan akan mereka didorong untuk syirik terhadap Allah, saru jadilah mereka itu musyrik. Nah, titik Ustaz. Harus titik dulu nih. Titik dulu Ustaz. Gimana Ustaz? Maknanya dulu. Ada yang perlu diluruskan nggak kira-kira? Ada juga kan ini artinya secara umum. Secara umum setan itu tidak bisa mempengaruhi orang-orang yang beriman. Baik orang yang beriman itu membaca auzubillah atau tidak. Karena orang beriman itu tidak mengangkat setan sebagai pemimpinnya. Yang bisa setan pengaruhi hanya orang-orang yang mengangkat setan sebagai pemimpin. Ini luar biasa ya cara Syekh Nawawi mengartikan ya. Pengaruh setan itu kepada orang-orang yang mereka menyekutukan Tuhan. Kenapa manusia bisa menyekutukan Tuhan? Karena didorong oleh setan. Artinya syirik itu kebanyakan pengaruh setan itu. Kalau kita lihat Syekh Nawawi mengartikan. Orang-orang yang mereka itu dengan sebab didorong oleh setan akan mereka untuk syirik.
Sehingga jadilah mereka musyrik. Artinya yang menyebabkan orang musyrik itu dipengaruhi oleh setan. Banyak makna tersembunyi, Ustaz. Masya Allah.